Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online semua dimanapun berada, semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, apa yang kalian lihat di video ini saya mau bersih-bersih dapur terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk bersih-bersihnya ini saya bagian meja dapurnya terlebih dahulu ya, ini berantakan banget. Dan untuk bagian cuci piringnya juga, ini piringnya numpuk. Jadi untuk masak-masaknya nanti dulu ya teman-teman. Ini untuk beberes bagian meja dapur dulu. Oke, ini pertama-tama ini piring saya cuci-cuci dulu terlebih dahulu semuanya biar bersih, biar nanti kalau ada alat yang kotor atau nyuci lap buat lap mejanya itu biar mudah ya teman-teman. Jadi untuk piring-piringnya saya bersihkan terlebih dahulu karena di sini dapur saya tidak memiliki rak dapur atau lemari dapur. Jadi berantakan ya teman-teman, jadi harus sering dibersihkan. Nah, di sini saya akan mencuci gelas terlebih dahulu karena untuk gelas kan tidak ada sampah ya. Kalau piring-piring kan itu ada sampahnya, seperti sampah-sampah sisa-sisa nasi dan sisa-sisa sayur yang masih tersisa ya teman-teman. Jadi untuk gelas kan bersih, jadi saya cuci terlebih dahulu. Kemudian setelah gelas selesai, kemudian saya ambil saringan minyak ini untuk menyaring sampah-sampah ya teman-teman, biar tidak masuk ke lubang air, tidak mampet jadinya ya. Kemudian saya cara buang-buang sampahnya terlebih dahulu, saya kumpulin jadi satu untuk piring-piringnya. Kemudian ini saya lanjutkan untuk mencucinya. Di sini saya mencucinya kadang gonta-ganti untuk sabun cuci piringnya teman-teman. Kadang Mama Lemon, kadang Sunny, kadang Ekonomi atau yang lainnya teman-teman. Untuk sabutnya di sini saya menggunakan sabut yang seperti ini, sabut. Dia enak teman-teman, keset dan juga bersih. Setelah disabun-sabunin semua, tinggal bilasnya, kemudian sekalian ditata rapi di rak piring. Untuk mencuci piring itu pasti setiap makan langsung dicuci ya teman-teman. Bahkan sehari bisa 3 atau 4 kali mencuci piring. Tapi untuk bersih-bersih dapur kadang seminggu sekali, kadang juga seminggu sampai 4 kali atau 3 kali ya teman-teman, biar bersih. Setelah piring dicuci semuanya, kemudian saya akan membersihkan. Di sini etalase kecil ya teman-teman, di sini menumpuk tepung terigu pada berjatuhan. Jadi akan saya cuci-cuci semuanya dan saya akan bersihkan semuanya. Saya turun-turunin semuanya ya teman-teman. Ini ada tepung terigu tumpah teman-teman, jadi kelihatan itu kotor sekali. Kemudian saya lap-lap aja nih, saya menggunakan lap dapur. Kemudian saya gosok-gosok menggunakan sabun juga seperti itu. Sini jika yang membandel itu saya benar gosok pakai tenaga. Lalu saya geser teman biar memudahkan. Nih untuk etalasenya sedikit berat ya teman-teman ya.
Dan juga harus hati-hati soalnya ini kaca. Dan untuk bagian bawahnya teman-teman itu kotor ya teman-teman ya, karena ini kan dekat dengan cucian piringnya ya, jadi kecipratan air. Ini pekerjaan ibu rumah tangga yang tidak kelihatan ya teman-teman ya. Itu untuk bagian etalase yang bawah pinggir-pinggirnya itu bukan kotornya teman-teman, tapi itu bagian kayu yang belum bisa ngelupas teman-teman, belum bisa diambil, masih keras. Jadi tadinya tuh di bagian bawah itu kayu, lalu saya bongkar teman-teman, jadi biar soalnya kalau dia kayu itu kena air jadi keropos kan, jadi saya bongkar saja untuk kayunya biar enak saja dilihatnya. Jadi bagian bawahnya itu kosong. Kemudian saya siram-siramin untuk bagian bawahnya, saya sabun-sabunin semua, habis itu disiram menggunakan air sampai bersih teman-teman. Setelah bersih saya rapikan kembali untuk lemarinya. Kemudian setelah selesai di sini saya lap-lap menggunakan lap kering teman-teman biar tidak terlalu basah. Setelah dilap kering itu bagian bawah bukan kotornya teman-teman. Tadi saya udah bilang ini tuh kayu warnanya hitam. Dan kemudian ditata rapi seperti semula untuk barang-barangnya. Di sini ada tempat-tempat untuk mencuci piring dan ini tempat makan. Tempat untuk bekal makan akan saya rapikan lagi biar kelihatan rapi ya teman-teman. Nah ini untuk sebelum dirapikan seperti ini bagian yang udah kena terigu dicuci dulu biar bersih. Ini sudah bersih, kemudian saya tata lagi. Setelah bagian etalase kecil selesai, kemudian saya ini bagian untuk meja. Saya lap-lapin semuanya dan saya geser-geserin terlebih dahulu untuk bagian spatula dan bagian pisau-pisau dapur. Saya geser-geserin dulu, saya angkat-angkatin dulu, saya lap-lap. Untuk bagian temboknya dan bagian mejanya saya lap-lap dulu sehingga kelihatan bersih, dilihat mata enak. Kemudian untuk lapnya tuh saya beberapa kali dicuci menggunakan sabun sampai keset, intinya nggak ada berminyak dan nggak ada kotorannya sampai bersih. Kemudian saya pakai untuk mengelap lagi, untuk membersihkan lagi benar-benar bersih. Dan saya geser juga untuk bagian galonnya. Di sini saya hanya menggunakan galon saja ya teman-teman. Jadi saat mengambil air itu tinggal dituang. Saya tidak menggunakan dispenser. Soalnya kalau menggunakan dispenser cepat rusak teman-teman. Udah beberapa kali ganti dispenser. Jadi akhirnya saya putuskan untuk tidak menggunakan dispenser. Nah setelah selesai bagian meja udah bersih, kemudian saya lanjut untuk membersihkan bagian kompornya teman-teman. Saya pindah-pindahkan dulu untuk panci-pancinya. Kemudian saya lap-lap bagian sampingnya, ini agak sedikit berminyak karena hari ini saya tidak terlalu banyak memasak berminyak ya teman-teman. Saya lap-lap semuanya untuk bagian kacanya, untuk bagian sampingnya.
Ini kalau untuk bagian kompornya hampir setiap hari saya bersihkan. Intinya setelah masak langsung dibersihkan, setelah masak langsung dibersihkan gitu teman-teman. Jadi biar tidak berkarat gitu teman-teman. Jadi untuk membersihkannya sangat mudah sekali. Oke, dan lanjut lagi, ini setelah membersihkan kompor, saya membersihkan untuk tempat cuci piringnya di sini. Untuk yang terakhirnya ini saya rapi-rapikan kembali. Untuk wadah tempat-tempat sabun dan tempat-tempat sabutnya untuk mencucinya saya rapi-rapikan, saya cuci-cuci semuanya. Dan untuk lapnya ini saya cuci, itu yang dituang ditaruh di botol itu sabun cuci piring ya teman-teman ya. Saya kocok-kocok lagi sampai benar-benar keset, intinya tidak licin. Saya sampai bilas berulang kali, kemudian saya selesai diperas dan dijemur teman-teman. Kemudian nih dicuci-cuci untuk wastafelnya sampai benar-benar bersih. Nah, ini penampakan yang sudah bersihnya teman-teman, udah bersih, rapi, enak dipandang mata ya teman-teman ya. Jika tempat dapur kita bersih, jadi kita semangat untuk memasaknya teman-teman. Oke, sampai di sini saja teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.